Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat, diantaranya nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Dan tidak lupa pula kita berselawat kepada Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang seperti yang kita rasakan ini. Oke, bersama Bapak lagi, yaitu guru matematika di SMK Swasta Teruna Padang Sidimpuan, untuk melanjutkan materi kita di kelas 11, yaitu matematika. Pada pertemuan kita sebelumnya yaitu menentukan akar-akar persamaan kuadrat, tapi menentukan akar-akar persamaan kuadrat pada materi sebelumnya yang sudah Bapak bawakan yaitu dengan faktorisasi. Menentukan akar-akar persamaan kuadrat ada 3 cara, yaitu dengan faktorisasi, kemudian melengkapkan kuadran bentuk sempurna, dan yang ketiga dengan rumus ABC. Dengan cara faktorisasi kita sudah pelajari, yang kemudian di sini yang akan kita bahas yaitu menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan kuadrat bentuk sempurna. Oke, di sini Bapak lanjutkan. Persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. A tidak sama dengan 0 dapat diubah menjadi bentuk kuadrat sempurna dengan cara sebagai berikut. Berarti di sini ada 3 cara untuk menentukan akar persamaan kuadrat dengan bentuk kuadran sempurna. Yang pertama, kita pastikan dulu koefisien X kuadrat adalah bernilai 1. Jika belum bernilai 1, maka kita bagi dengan bilangan sedemikian hingga koefisiennya bernilai 1. Yang kedua, kita tambahkan ruas kiri dan kanan dengan kuadrat dari setengah koefisien X. Atau bisa kita buat yaitu B/2. Tapi di sini yang Bapak gunakan yaitu rumusnya B/2. Nilai dari B kita bagi dengan 2. Yang ketiga, kita buat ruas kiri menjadi bentuk kuadrat sempurna, sedangkan ruas kanan kita sederhanakan. Oke. Dari 3 cara ini anak-anak kami sekalian, coba dipahami biar lebih mengerti kita selanjutnya. Oke, Bapak masuk ke contoh. Di sini ada contoh Bapak buat. Oke, yang pertama, dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna, carilah akar-akar dari persamaan kuadrat berikut. Berarti yang pertama yaitu X kuadrat dikurang 3X ditambah 2 sama dengan 0. Maka yang terlebih dahulu kita cari dulu apa yang diketahui. Yang diketahui A sama dengan 1. Dari mana 1 ini? Dari X kuadrat. X itu bernilai 1. X itu kan 1. Berarti 1 pangkat 2 sama dengan 1. Kemudian B. B sama dengan bernilai negatif 3. Ini dia yang negatif 3X tadi, kita ambil nilainya yaitu negatif 3. Dan C sama dengan 2, yaitu di sini 2. Penyelesaiannya kita tulis terlebih dahulu. Soalnya tadi yaitu X kuadrat dikurang 3X ditambah 2 sama dengan 0. X kuadrat dikurang 3X sama dengan, kita lihat di sini. Di sini tadi positif 2, yaitu ditambah 2. Jika kita pindahkan ke ruas kanan, maka nilainya berubah menjadi negatif. Dan apabila di sini negatif, kita pindahkan menjadi positif. Tapi pada contoh soal ini kan di sini bernilai positif, maka kita pindahkan sama dengan negatif 2. Apabila kita pindahkan nilainya berubah atau tandanya berubah, anak-anak kami sekalian. Oke, Bapak lanjut. Sama dengan X kuadrat dikurang 3X ditambah, kita masukkan rumus yang tadi yaitu B/2 pangkat 2 sama dengan negatif 2. Di ruas kanan juga kita tambah rumus yang tadi yaitu B/2 pangkat 2. Apabila di sini kita tambah, maka di ruas kanan juga harus kita tambah. Oke, Bapak lanjutkan anak kami sekalian. Di sini cukup, di sini harus dipahami ya untuk masuk ke langkah selanjutnya. Berarti sama dengan X kuadrat dikurang 3X ditambah. Kita lihat nilai B-nya berapa. Di sini, dari sini yang kita lihat tadi, yang kita ketahui, yang sudah kita ketahui tadi, yaitu berarti negatif 3. Maka nilai B-nya kita tulis negatif 3/2 pangkat 2. Sama dengan negatif 2, sama juga dengan yang ini. Nilai B-nya tadi negatif 3/2 pangkat 2. Oke, pahami sampai di sini, biar Bapak lanjutkan. X negatif 3/2 atau X dikurang 3/2 pangkat 2. Kenapa ini jadinya? Karena X kuadrat dikurang 3X ditambah negatif 3/2 pangkat 2 itu sama artinya dengan nilai yang ini. Sama dengan yang ini artinya itu. Artinya bisa juga kita sebutkan X dikurang 3/2 pangkat 2. Nah, sama itu.
Ya anak-anak kami sekalian, tinggal 3-nya ini aja yang dirubah. 3-nya menjadi di sini, oke, menjadi di sini menjadi X negatif 3/2 pangkat 2 sama dengan negatif 2. Yang harus kita operasikan di sini karena di sini berbeda nilainya. Kita lihat negatif 3 pangkat 2 itu berapa? Berarti negatif 3 dikali negatif 3 dapat hasilnya positif 9. Yang di bawahnya juga kita pangkatkan dengan 2, yaitu 2 pangkat 2 berapa? Berarti 2 dikali 2 sama dengan 4. Oke, ini tinggal kita turunkan yang di atas tadi, berarti X negatif 3/2 pangkat 2 sama dengan ini. Negatif 2 ditambah 9/4 ini harus kita operasikan. Bagaimana cara mengoperasikannya? Tinggal 4 kita kalikan aja dengan negatif 2. Oke, Bapak ulang, atau negatif 2 kita kalikan dengan 4. Oke, ini pembelajaran di SMP atau di kelas 1 ya. Anak kami sekalian, maka ini kita kalikan. 4 dikali negatif 2 dapat hasilnya negatif 8. Ditambah ini tetap 9/4. Penyebutnya tetap 4. Oke, Bapak lanjut. X dikurang X negatif 3/2 pangkat 2 sama dengan ini negatif 8 ditambah 9 itu berapa? Berarti utang kita ada 8, utang kita ada 8, kemudian uang kita 9, kita bayarkan utang kita, maka uang kita sisa berapa? Sisa 1, maka di situ sama dengan 1/4. Bapak lanjutkan yang di bawahnya, ini kita robah. Untuk kita hilangkan pangkat 2-nya atau akar atau kuadratnya, maka X dikurang 3/2, kita hilangkan kuadratnya atau pangkat 2-nya, maka sama dengan bentuknya jadi seperti ini, yaitu plus minus akar 1/4. Kita hilangkan kuadratnya pangkat 2-nya, maka kita tambah plus minus sama plus minus akar 1/4. Ini 1/4-nya kita buat akar. Maka yang sama dengan ini kita tinggal turunkan saja, yaitu X negatif 3/2 sama dengan plus minus akar dari 1 berapa? Akar dari 1 ya 1. Kemudian akar dari 4 berapa? Akar dari 4 2. Maka dapat jawabannya akar 1/4 itu sama dengan plus minus 1/2. Akar 1/4 itu 1/2. Oke, selanjutnya kita cari nilai dari X1 dan X2. Kenapa harus kita cari? Karena menentukan akar-akar persamaan kuadrat itu yang kita harus tahu berapa nilai X1 dan nilai X2-nya. Itu dia yang penting. Maka di sini setelah sampai di sini kita cari untuk yang pertama. Nomor 1 kita cari X1-nya dulu. X, yang ini tadi X negatif 3/2, kita hilangkan aja kurungnya, maka X negatif 3/2 sama dengan plus minus 1/2. X sama dengan, berarti di sini plus minus ini ada 2. Yang pertama harus kita jumlahkan, yang kedua harus kita kurangkan. Maka yang pertama kita jumlahkan dulu. X sama dengan, kita lihat negatif 3/2 ini jika kita pindahkan menjadi positif, karena tandanya di sini negatif, maka kita pindahkan ke ruas kanan menjadi positif. Apabila di sini positif, kita pindahkan ke ruas kanan maka menjadi negatif. Maka di sini Bapak, karena pada contoh soal kita ini bernilai negatif, maka X sama dengan kita pindahkan menjadi positif 3/2. Yang pertama kita tambahkan dulu. Kita tambah 1/2 sama dengan X sama dengan, kita lihat penyebutnya sudah sama, maka tinggal kita jumlahkan aja pembilangnya, itu 3 ditambah 1 sama dengan 4. Maka X sama dengan 4/2, artinya 4 dibagi 2 sama dengan 2. Maka X1-nya sama dengan 2. Oke, kita lanjut untuk mencari X2-nya. X negatif 3/2 sama dengan plus minus 1/2. X sama dengan, ya di sini positif, negatif, maka kita pindahkan menjadi positif. Tadi sudah dijumlah, maka sekarang tinggal kita kurangkan. Kita kurangkan, yaitu 1/2. X sama dengan, penyebutnya juga sudah sama, maka tinggal kita kurangkan aja pembilangnya. 3 dikurang 1 sama dengan 2. Maka 2 dikurang 2 sama dengan 1. Maka X2-nya sama dengan bernilai 1. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 1 dan 2. Oke, untuk contoh pertama dipahami ya baik-baik ya anak-anak kami sekalian. Untuk contoh kedua ini juga. Contoh kedua, di sini kita lihat contoh keduanya, X kuadrat dikurang 6X dikurang 16 sama dengan 0. Kita cari terlebih dahulu apa yang diketahui, yaitu A sama dengan 1, B
B sama dengan negatif 6, dan C sama dengan negatif 16. Penyelesaiannya kita tulis terlebih dahulu soalnya. X kuadrat dikurang 6X dikurang 16 sama dengan 0. X kuadrat dikurang 6X sama dengan, di sini bernilai negatif, negatif 16. Maka kita pindahkan ke ruas kanan menjadi positif. Maka diperoleh hasilnya 16. Maka X kuadrat dikurang 6X sama dengan 16. Oke, Bapak lanjut. X kuadrat dikurang 6X ditambah, masukkan rumus yang Bapak bilang tadi, yaitu B per 2 pangkat 2 atau kuadrat sama dengan 16. Di sini kita tambah rumusnya, maka di sebelah kanan juga harus kita tambah. Oke, 16 ditambah B per 2 kuadrat sama dengan X kuadrat dikurang 6X ditambah, kita lihat nilai B-nya berapa? Nilai B-nya negatif 6. Maka kita tulis negatif 6 per 2 kuadrat. Sama dengan 16 ditambah negatif 6 per 2 kuadrat. X negatif 6 per 2 kuadrat sama dengan, ini kita operasikan. Ini tadi sudah tahu kan kenapa dapat di X negatif 6 per 2. Karena X kuadrat dikurang 6X ditambah negatif 6 per 2 kuadrat. Ini sama nilainya atau sama hasilnya, atau sama itu dengan X dikurang X negatif 6 per 2. Kita lihat di sini sama dia nilainya, maka bisa kita tulis X negatif 6 per 2 kuadrat sama dengan, ini kita operasikan dulu, akar dari negatif 6 kuadrat itu berapa? Ini negatif 6 kuadrat, maka negatif 6 dikali negatif 6 sama dengan 36. Ini juga 2 kuadrat itu atau 2 pangkat 2 itu berapa nilainya? Maka 2 dikali 2 sama dengan 4. Maka X negatif 6 per 2 kuadrat sama dengan, ini kita operasikan terlebih dahulu, yaitu 4 dikali 16. Ini 4 kita kalikan dengan 16 itu, maka dapat hasilnya 64. Kemudian 64 kita tambahkan dengan 36. Maka kita peroleh hasilnya 100 per 4. Anak kami sekalian, sudah tahu kenapa di sini Bapak tulis 100 per 4. Yang pertama, kita kalikan dulu 4 dikali 16, dapat hasilnya berapa? 64, kita tambahkan dengan 36, maka kita peroleh hasilnya 100 per 4. Oke, ini tinggal kita turunkan. X dikurang X negatif 6 per 2. Kita hilangkan terlebih dahulu kuadratnya atau pangkat 2-nya. Maka kita tulis sama dengan plus minus akar 100 per 4. Oke. Sini Bapak lanjut. X negatif 6 per 2 sama dengan plus minus 10 per 2. Kenapa 10 per 2? Akar dari 100 berapa anak kami sekalian? Akar dari 100 itu 10. Kemudian akar dari 4 itu 2. Maka setelah di sini kita cari nilai dari X1 dan X2. Oke, kita cari nilai X1 dan X2. Yang pertama, X negatif 6 per 2 ini, yang ini tadi kita hilangkan aja kurungnya, sama dengan plus minus 5. Kenapa 5 di sini Bapak buat anak-anak kami sekalian? Karena 10 per 2 itu sama hasilnya 10 dibagi 2 sama dengan 5. Maka X sama dengan, ini negatif 6 per 2. Oke, sekali lagi Bapak ulang, sudah tahu kan kenapa di sini plus minusnya 5? Karena 10 per 2 itu sama, artinya ini 10 dibagi 2 sama dengan 5. Makanya di sini 5. Oke. Di sini pahami anak-anak kami sekalian ya. Kemudian kita tulis X sama dengan negatif 6 per 2. Kita pindah ruasnya. Maka di sini negatifnya berubah tanda menjadi positif. Maka kita tulis X sama dengan 6 per 2 ditambah 5. X sama dengan, tinggal kita 6 ini kita kalikan aja, 2 dikali 5 berapa? Maka 2 dikali 5, 10. Karena di sini plus minus, maka X1-nya kita tambahkan aja ya anak-anak kami sekalian. Maka di sini tandanya tambah Bapak buat. Maka 2 dikali 5, 10. Per 2 tetap penyebutnya 2. Oke, tahu dari mana 10? Bapak ulang sekali lagi, 10 ini dapat 2 dikali 5 sama dengan 10. Penyebutnya tetap 2. Itu per 2 sama dengan, kita tambahkan 6 ditambah 10 berapa? 16 per 2. 16 dibagi 2 berapa? Sama dengan 8. Maka X1-nya sama dengan 8. Oke. Untuk mencari X2-nya di sini kita lihat yang nomor 2. Tadi X negatif 6 per 2 sama dengan plus
minus 5. X sama dengan 6 per 2. Di sini tadi sudah kita jumlahkan, maka di sini harus kita kurangkan. Maka 6 per 2 dikurang 5. Dengan cara yang sama, yaitu kita kalikan 2 dikali negatif 5. Berapa? Yaitu negatif 10. Maka X sama dengan 6 dikurang 10 per 2. 6 dikurang 10 berapa? Negatif 4. Maka di sini X sama dengan negatif 4 per 2. Negatif 4 dibagi 2 itu berapa? Sama dengan negatif 2. Maka X2-nya sama dengan negatif 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah sama dengan negatif 2,8. Ingat yang lebih kecil dulu ya, baru yang lebih besar. Maka negatif 2 dan 8. Oke. Untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan kuadran sempurna, anak-anak kami sekalian, mohon dipahami contoh-contoh yang sudah Bapak jelaskan tadi ya. Oke, biar Bapak lanjutkan untuk materi kita selanjutnya. Materi kita selanjutnya adalah di sini masih sama, yaitu menentukan akar-akar persamaan kuadrat, tapi dengan rumus ABC. Oke, yang ketiga nih, yaitu dengan menggunakan rumus ABC. Oke, dengan menggunakan aturan melengkapkan kuadran sempurna yang telah kita pelajari tadi, yaitu sebelumnya yang sudah kita pelajari tadi, atau yang sudah Bapak kasih contoh-contohnya tadi, dapat dicari rumus untuk menyelesaikan persamaan kuadrat. Oke, jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat, AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, maka berlaku rumus ABC sebagai berikut. Nah, ini dia rumus ABC. Untuk mencari X1-nya sama dengan negatif B ditambah akar B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C per 2 dikali A. Mencari X2-nya, negatif B dikurang akar B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C per 2 dikali A. Berarti di sini cuma tanda plus dan tanda minusnya saja yang berubah ya anak-anak kami sekalian. Untuk mencari X1 maka kita tambah, mencari X2 maka kita kurang. Oke, di sini untuk menentukannya ya anak-anak kami sekalian. Oke, langsung saja masuk ke contohnya. Contoh di sini Bapak buat, kita tentukanlah penyelesaian persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus ABC. Maka soal nomor 1, X kuadrat dikurang 2X dikurang 24 sama dengan 0. Kita terlebih dahulu kita cari apa yang diketahui, yaitu diketahui A sama dengan 1. Kenapa 1? Yaitu karena X ini bernilai 1. B sama dengan 2. Kita lihat di sini. Oh, B ini sama dengan negatif 2 B-nya ya. Anak-anak kami sekalian, maaf di sini Bapak salah, maka B-nya sama dengan negatif 2, bukan 2 ini, maka negatif 2. Oke. Dan C-nya sama dengan negatif 4. Oke, penyelesaiannya maka X1, 2 sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat kita kurang dengan 4 dikali A dikali C per 2 dikali A. Oke, sama dengan negatif, di sini Bapakku buka kurung. Kenapa di sini negatif 2? Karena di sini B-nya bernilai negatif 2. Maka 2 jadinya tanda negatifnya. Apabila dua tanda saling berdekatan, maka kita buka salah satunya tanda kurung. Maka negatif, dalam kurung negatif 2 per 2. Atau bisa kita sebut dalam matematika negatif 2 dikali negatif, kita kalikan dengan negatif 2 plus minus akar negatif 2 kuadrat. Dari rumus B-nya berapa? Kita lihat B-nya negatif 2, maka kita masukkan negatif 2 kuadrat, kita kurang 4, kita lihat nilai A-nya berapa? Nilainya A-nya 1, maka 4 kita kali negatif 4, kita kalikan dengan 1, dan kita lihat nilai C-nya berapa? Nilai C-nya negatif 4, maka nilai C-nya kita tulis negatif 24. Di bawah 2 dikali A, kita lihat 2, A-nya berapa? 1, maka 2 dikali 1, maka kita operasikan dulu terlebih dahulu yang sudah kita masukkan nilainya dari yang apa yang kita sudah ketahui tadi. Maka di sini negatif dikali negatif maka bernilai positif, makanya di sini menjadi positif 2. Plus minus 2, negatif 2 pangkat 2 itu berapa? Berarti negatif 2 dikali 2 dapat hasilnya positif 4, karena negatif dikali negatif dapat positif. Kemudian negatif 4 dikali 1 berapa? Negatif 4. Kita kalikan dengan negatif 24 per 2 dikali 1 berapa? 2. Maka kita tulis sama dengan 2 plus minus akar dari akar 4
Ini kita kalikan terlebih dahulu. Negatif 4 dikali negatif 24 berapa? Positif 96. Karena negatif dikali negatif hasilnya positif. Maka akar 4 ditambah 96 per 2. Sama dengan 2 plus minus. Kita jumlahkan ini yang dalam akar. Maka 4 ditambah plus 96 berapa? 100. Maka 2 plus minus akar 100 per 2. Oke, sama dengan 2 plus minus akar 100 berapa anak kami sekalian? Yaitu 10. Betul. Maka 2 plus minus 10 per 2. Maka untuk kita cari nilai X1-nya adalah ini demikian. Untuk mencari X1-nya kita lihat di sini ya anak kami sekalian, X1 sama dengan, untuk pertama kita jumlahkan dulu mencari X1 seperti rumus tadi yang mencari X1-nya kita jumlahkan. Oke, X1 sama dengan 2 ditambah 10 per 2. Sama dengan 2 ditambah 10 berapa? 12. Maka 12 per 2 atau 12 dibagi 2 sama dengan 6. Oke, sama dengan X2. Kita cari X2-nya, maka harus kita kurangkan. Di sini 2 dikurang 10, di sini tadi kita jumlah, maka mencari X2-nya kita kurang. Maka 2 dikurang 10 per 2. 2 dikurang 10 berapa? Minus 8. Minus 8 per 2 sama dengan minus 8 dibagi 2. Minus 8 dibagi 2 dapat hasilnya minus 4. Karena satu minus ya, dan satu lagi positif, maka hasilnya tetap minus. Maka negatif 8 per 2 itu dapat hasilnya negatif 4. Jadi himpunan penyelesaiannya dari contoh soal tadi adalah negatif 4,6. Kenapa negatif 4 duluan? Karena negatif 4 lebih kecil daripada 6. Yang lebih kecil dulu baru yang paling besar ya anak-anak kami sekalian. Oke, untuk contoh yang pertama ini dengan rumus ABC, anak-anak kami sekalian mohon dipahami dengan seksama ya. Masuk ke contoh kedua. Di sini contoh keduanya 2x kuadrat dikurang 8 sama dengan 0. Kita lihat. Diketahui A-nya sama dengan 2. Ya, betul. Di sini A bernilai 2. B-nya sama dengan 0. Kenapa B-nya sama dengan 0? Dan di sini Bapak buat C-nya sama ini juga. Ini bukan 8, tapi negatif 8. Contoh kedua ya. Tapi Bapak tulis ini 8. Maaf, Bapak lupa membuat tanda negatifnya. Di sini negatif 8. Karena dinilai konstantanya tidak bisa bernilai 0. Maka yang ini negatif 8 ini kita buat menjadi C, yaitu sama dengan 8. Negatif 8 Bapak ulang, B-nya menjadi 0 dan C ini konstantanya tidak bisa bernilai 0. Maka kita ini negatif 8 ini kita buat menjadi konstanta atau nilai C-nya sama dengan negatif 8. Ini bukan positif 8 ya anak kami sekalian, tapi negatif 8 karena di sini negatif 8. Oke. Maka penyelesaiannya kita masukkan rumus yang tadi. X1 dan 2 sama dengan negatif B plus minus negatif akar B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C per 2 dikali A. Sama dengan kita masukkan nilai B-nya terlebih dahulu. Nilai B-nya berapa? Nilai B-nya 0. Maka kita tulis negatif 0. Karena ini positif, maka rumusnya kan tadi negatif. Tinggal kita tambah negatifnya. Berarti negatif 0 plus minus akar B kuadrat berapa? Di sini 0, maka 0 kuadrat. Kita kurang 4, kemudian kita lihat A-nya berapa nilainya? A-nya 2. Oke, kita tinggal 4 dikali 2 dan kemudian kita lihat C-nya berapa? C-nya bernilai negatif 8, maka C-nya kita tulis negatif 8. Per 2 dikali A-nya berapa? A-nya bernilai 2. Kenapa 2? Ini lihat, kita lihat 2x kuadrat sama A-nya bernilai 2. Maka 2 kita kalikan dengan 2. Dengan A tadi nilai A. Sama dengan negatif 0 ini bisa kita tulis dengan 0. Karena negatif 0 itu sama dengan 0. Oke, sama dengan 0 plus minus. Ini 0 pangkat 2 itu berapa? 0 kuadrat itu tidak usah kita tulis karena nilainya tetap 0. Langsung aja ke sini Bapak tulis, oke? Negatif 4 dikali 2 Bapak tulis. Negatif 4 dikali 2 itu negatif 8. Kemudian kita kalikan dengan negatif 8 nilai C tadi. Per ini 2 dikali 2 sama dengan 4. Sama dengan 0 plus minus akar 64. Kenapa 64? Negatif 8 dikali negatif 8 itu hasilnya positif 64, negatif dikali negatif positif. Akar 64 per 4 sama dengan, ini bisa kita tulis nolnya, nggak usah kita tulis lagi karena itu bisa kita hilangkan nolnya ya anak-anak kami sekalian, karena di B-nya 0 bisa kita hilangkan sama dengan plus minus
akar 64 itu berapa? Akar 64 itu lah 8, karena 8 dikali 8, 64. Maka akar 64 itu 8 per 4. Maka akarnya hilang, kita rubah menjadi nilai 8. Maka terlebih dahulu kita cari X1-nya. X1 sama dengan, pertama bisa juga ini X1 dijumlahkan juga bisa, dikurangkan juga bisa. Di sini kita lihat ini, tapi X1-nya Bapak buat dikurangkan terlebih dahulu. Maka di sini Bapak buat negatif. Negatif 8 per 4 itu berapa? Maka sama dengan negatif 2 karena satu yang bernilai negatif. Maka negatif 8 dibagi 4 sama dengan negatif 2 untuk nilai X1-nya. Dan nilai X2-nya Bapak udah sini jumlah. Itu sama saja ya anak-anak kami sekalian, itu bebas. Oke. Kemudian sama dengan di sini positif Bapak buat 8 per 4 atau positif 8 per 4 itu 8 dibagi 4. Maka X2-nya sama dengan 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 2,2 karena nilai yang paling kecil di luarnya anak kami sekalian, maka himpunan penyelesaiannya negatif 2,2. Oke, untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan faktorisasi dengan melengkapkan kuadran bentuk sempurna dan rumus ABC sudah kita pelajari. Dan apabila ada anak-anak kami sekalian yang ingin bertanya, bisa ditulis di kolom komentar atau secara langsung dengan Bapak ya. Bisa ditanyakan secara langsung dengan Bapak. Ya, mungkin untuk kali ini pertemuannya cukup sampai di sini. Apabila ada kata-kata Bapak yang salah dan tulisan Bapak tadi ada yang salah, Bapak mohon dimaafkan. Tapi anak kami sekalian, mohon dimengerti ya. Yang sudah Bapak jelaskan tadi. Oke, cukup sekian Bapak ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.